lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, masyarakat tidak boleh menunggu lama. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif sehingga masyarakat terdampak bukan hanya mendapatkan penanganan yang cepat di bidang kesehatan, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan bantuan yang juga cepat dari negara agar mereka bisa bertahan dan menjaga kualitas kehidupannya. Karena itu, saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut. Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Oke, halo semuanya teman-teman, apa kabarnya nih? Baik, Ibu. Baik, Bu. Jadi kita di sini mau berdiskusi tentang mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan kompetensi ASN. Menurut teman-teman di sini, gimana gambaran pelayanan publik di Indonesia saat ini? Ya, saya coba bantu jawab ya. Menurut saya, pelayanan publik sekarang ini sudah mulai membaik ya. Apalagi di era teknologi 4.0 ini, pemerintah sudah mulai memperbaiki layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama di era new normal ini. Apalagi Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sudah menyatakan bahwa pelayanan publik adalah wajah kehadiran negara dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Negara hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, dan juga berkeadilan. Jadi sudah mulai baik ya. Terus kalau di era new normal gini, kira-kira apa aja sih hambatannya? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Mungkin dari saya ya, kalau untuk faktor penghambat dari pelayanan publik di era new normal ini mungkin dari faktor di mana masih banyak beberapa ASN yang terbatas penggunaan komputer atau gawai, terus juga kurang menguasai teknik internet. Mungkin itu aja. Mungkin yang lain ada yang bisa nambahin mungkin. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Jadi ada mungkin sebagian di beberapa daerah mengenai kedisiplinan waktu pelayanan, kemudian keramahan bersikap, responsibilitas, dan tanggung jawab ASN itu masih kurang maksimal. Jadi itu hambatannya ya kalau di era new normal gini buat kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik. Iya betul, seperti itu. Nah itu tadi kan hambatan kita sebagai pelayan publik kan di era new normal ini. Terus gimana nih strategi kita menghadapi hambatan pada era new normal ini? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab. Untuk menghadapi situasi seperti ini, yang pertama kita harus bisa beradaptasi ya, dengan cara mengembangkan diri kita dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang. Kemudian kita harus bisa menjadi ASN yang cermat, sehingga kita bisa memilah informasi yang banyak itu, sehingga bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai pelayanan publik, dan juga jangan sampai teknologi yang kita serap itu menjadi yang mengatur kita gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa menguasai teknologi tersebut. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan opininya. Nah, saya mau menambahkan, Kak.
Oh iya. Strategi ASN menghadapi hambatan itu saya menambahkan yang seperti Ibu Lena katakan tadi, ASN juga harus bisa lebih lincah terhadap perubahan yang signifikan. Jadi mampu memberi terobosan-terobosan baru atau mampu berinovasi sehingga bisa menyeimbangkan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya, ada opini lain? Ya, mungkin saya ingin menanggapi kedua poin yang sudah disebutkan bahwa kita sebagai ASN juga lebih harus menggali informasi-informasi terbaru, kemudian kita juga bersinergi dengan teman-teman lain, atasan maupun kawan, supaya kita bisa memilah informasi yang benar dan bisa menyampaikannya kepada masyarakat, karena kembali lagi bahwa ASN ini merupakan pelayanan publik, jadi kita harus bisa memilah informasi agar tidak menyebarkan hoax dan menyesatkan masyarakat, seperti itu kira-kira. Ya, itu tadi strategi kita untuk menghadapi hambatan pada era new normal ini. Terus gimana sih contoh peningkatan pelayanan publik pada era new normal ini? Mungkin teman-teman ada yang mau beropini. Oke. Contoh peningkatan pelayanan publik di era normal ini, sejauh ini yang cukup efektif yaitu pada sistem pelayanan publik dengan sistem online dan tatap muka, namun yang tatap muka tetap menggunakan protokol yang ketat. Sistem pelayanan online ini mampu memberikan dampak yang sangat efektif dan efisien. Dengan sistem ini juga pencatatan dan koordinasi antar petugas itu lebih tertata. Biasanya sistem ini atau aplikasi yang digunakan yaitu sosial media dan website. Oke, baik. Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Saya setuju kata Mas Arief tadi, kalau memang harus untuk bertatap muka, alangkah lebih baiknya kita masih tetap menggunakan protokol kesehatan. Kenapa? Karena mungkin untuk mencegah terjadinya lonjakan-lonjakan COVID atau apalah varian baru lah istilahnya kan. Nah, jadi memang kalau menurut saya memang tetap harus ada protokol kesehatan itu. Kalau memang nggak bisa, ya terpaksa kita bisa mengadakan sosialisasi online, misalkan kayak webinar atau apakah. Yang jelas itulah, kalau bisa teknologi dimanfaatkan lah. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, jadi itu ya opini dari teman-teman semua. Ya, jadi sekian diskusi kita mengenai mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan kompetensi ASN. Semoga teman-teman bisa bertugas di tempat OPD masing-masing sesuai dengan core value ASN. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.